Halo saudara, Shalom. Berjumpa dalam YouTube channel Kerinduanku Church. Hari ini bersama dengan saya, Nathanael Graneda. Hari ini sebelum kita memulai renungan, saya undang setiap kita boleh bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadapan-Mu hari ini. Kami berterima kasih buat setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan pada hari ini. Sebentar, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya saudara. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa dan kembali melayani Bapak Ibu semuanya dalam YouTube channel Kerinduanku. Dan hari ini saya akan membahas mengenai the cost of following Jesus, atau harga yang dibayar saat kita mengikuti Yesus. Sama-sama kita baca ayatnya dalam Matius 18 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Saya bacakan bagi setiap kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab 5, 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa lama kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Artinya berbicara tentang Yesus saat berbicara tentang sama muridnya, dan tiba-tiba Rasul Petrus memberikan sebuah pertanyaan yang mungkin keren, pada kali depan Yesus dengan bilang bahwa Tuhan, sampai kapan sih saya boleh ngampunin? Berapa kali saya harus mengampuni orang? Yesus bilang 7 kali kah? Terlihat keren ya, seorang mengampuni orang 7 kali dalam 1 hari misalkan. Bayangin gak? Ada gak orang yang misalkan dalam hidup saudara menyakiti saudara dalam 1 hari 7 kali? Gak ada pasti kan? Terus Petrus rasanya kayak pengen boasting, kayak 7 kali cukup gak sih? Tapi Yesus penuh hikmat. Yesus gak mudah terpesona dengan kalimat-kalimat orang-orang. Yesus bilang, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bicara apa? Terus menerus. Mengampuni bukan sebuah pilihan. Mengampuni adalah sebuah kewajiban. Memang saya tahu gak mungkin lah bisa ngampuni orang yang berbuat salah sama kita 70 kali, gak mungkin. Pasti saya sakit banget. Memang gak mungkin kalau Alkitab bilang, kalau kamu ditaruh pipi kiri, kasih pipi kananmu. Gak mungkin kan? Buat orang yang emosian itu gak mungkin. Gak usah emosian, saya aja mungkin kalau dicoba, diuji, saya mungkin belum tentu lolos. Tapi Alkitab memberikan sebuah pernyataan, guidance yang jelas. Kalau mengikuti Yesus, kadang gak akan kita pikirin. Ikut Yesus gak mudah. Kenapa gak mudah? Pertama, hadiahnya surga. Hadiahnya bukan TV, bukan kipas angin. Hadiahnya surga. Kalau hadiah TV, hadiah mobil aja kau mati-matian. Misalkan kumpulin kupon, ikut undian, apalagi hadiah surga. Dan yang kedua adalah, ikut Yesus pasti ada berkatnya. Gak hanya berkat surgawi, tapi kalau kamu berani ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, dia akan pelihara kamu. Dan hari ini kita akan belajar, apa sih hari ikut Yesus? Buat saudara hari ini yang mungkin sedang tidak mengerti apa yang sedang Tuhan buat dalam hidupmu, mungkin ini memberkati saudara. Atau mungkin khotbah ini untuk saudara yang mengikuti Yesus dengan bilang, katanya ikut Tuhan kok enak, kok ikut Tuhan kok rasanya kayak gini sih? Saya harap dan saya berdoa, renungan pada hari ini dapat memberkati setiap kita. Yang pertama, the cost of following Jesus. Yang pertama, surrendering distractions to follow Jesus. Penyerahkan apa yang menghalangi kita untuk ikut sama Yesus. Ibrani 12 ayatnya yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan
bagi kita. Marilah kita melakukan semua beban dan dosa begitu merintangi kita, berlomba dengan tekun. Apapun hari ini yang membuat saudara menjauh di jalannya Tuhan, apapun yang hari ini membuat saudara terdistraksi untuk punya hubungan sama Tuhan. Distraksi itu banyak hal. Bisa dosa. Karena kalau kita berbuat dosa, kita jadi minder datang sama Tuhan. Kita minder datang ke gereja. Bisa juga kesibukan. Terlalu sibuk, terlalu capek, sampai-sampai kita lupa punya hubungan sama Tuhan. Apalagi mungkin di kota-kota besar, kayak di Jakarta mungkin. Yang dimana tingkat tekanannya sangat tinggi. Pressure-nya tinggi, pace kehidupannya cepat. Itu tuh dengan deadline. Itu dengan banyak target. Kadang kita sampai rumah, kita udah capek. Boro-boro berdoa, ngobrol sama istri aja enggak. Main sama anak aja enggak sempet. Enggak ada tenaganya. Tapi hari ini, saya ingatkan setiap kita, termasuk untuk saya juga yang mungkin membawa renungan pada hari ini. Ayo. Mengikuti Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Dibayar apa? Untuk punya hubungan sama Dia, untuk dekat sama Dia, untuk mengikuti Dia, kita gak bisa ke-distract, kita gak bisa terganggu. Ibarat engkau lagi ngikutin Maps, ikutin Google Maps atau Waze atau apapun yang saudara pakai. Saudara pakai Maps, misalkan Maps bilang 200 meter belok kanan. Tapi karena saudara sibuk main handphone, atau saudara sibuk ngobrol sama istrimu, sama temanmu di mobil, kamu miss belokan itu. Dan kamu lurus misalkan. Mungkin gak nyampe ke tujuanmu, mungkin. Tapi makin lama, akan rerouting kalau bahasanya. Begitupun sampai ke Tuhan. Kalau kamu gak bisa ikut Tuhan dengan setia, Tuhan ke kanan, kamu gak ke kanan. Tuhan suruh kamu gak ke kiri. Tuhan suruh lurus, kamu belok. Berkatmu akan semakin lama. Engkau akan semakin lama sampai tujuan hidup. Engkau akan semakin lama sampai kemana berkat di mana Tuhan menyediakan bagi saudara. So hari ini mengikut Tuhan emang gak gampang. Discipleship cost everything we have. Mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, harganya apa yang kita punya. Saya tahu gak mudah, tapi mungkin, dan terlihat mungkin sederhana. Sederhana banget sih Pak, cuma punya hubungan sama Tuhan. Tapi banyak dari kita punya hubungan sama Tuhan hanya di hari Minggu. Hari Minggu ke gereja 2 jam, kalaupun saudara gak telat. Tapi Senin sampai Sabtu, kamu gak punya hubungan sama Tuhan. Atau mungkin kamu berdoa. Tapi doanya tuh template, textbook. Doanya cuma kayak, Tuhan terima kasih. Saya berterima kasih untuk berkat-Mu. Dan saya minta A, B, C, D, E. Amin. Tanpa sedikit pun, kamu tanya Tuhan maunya apa. Tanpa sedikit pun, minta dikoreksi sama Tuhan. Tanpa sedikit pun kau minta Roh Kudus menuntun kamu. Kristen itu hubungan kan? Bukan sebuah agama, tapi sebuah hubungan. Hubungan apa yang hanya satu arah? Kamu terus yang ngomong, kita terus yang ngomong. Tanpa kita pernah tanya, apa mau Tuhan? Tanpa kita pernah mau dikoreksi dalam hati, apa sih salah saya? Berikutnya adalah mengikuti Yesus, yang kedua yang terakhir adalah beyond human wisdom, trusting Christ alone. Melebihi pemikiran manusia, hikmat manusia, percaya kepada Tuhan. Dalam Kejadian 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kalau saudara baca ayat ini, gak masuk akal. Kenapa gak masuk akal? Karena bayangin, ini namanya masih Abram, belum Abraham. Dia orang paling kaya, dia orang paling oke lah di tempatnya, di tempat dia tinggal, Ur Kasdim namanya. Tapi Tuhan satu hari Tuhan suruh dia keluar.
Gak masuk akal kan? Tapi saya suka Abraham. Besoknya pagi-pagi benar. Abraham benar-benar pergi di tempatnya. Gak masuk akal. Kalau kita baca kisah Abraham, Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Yang ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi, artinya langsung. Dia nggak pakai tanya, dia nggak pakai delay, dia langsung. Esok harinya pagi-pagi bangun Abraham, memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ini yang saya maksud. Kisah di mana beyond human wisdom, melebihi hikmat manusia. Bahwa Abraham, perikop aja udah jelas. Kalau sudah baca di kitab saudara, kepercayaan Abraham diuji. Tuhan tuh mau lihat Abraham tuh benar-benar percaya gak sih sama Tuhan? Abraham rela gak sih kasih apa yang dia punya? Ishak ini anak perjanjian loh. Anaknya dijanjikan Allah buat Abraham. Terus suatu ketika gak masuk akal, Tuhan udah janji, dia tepat dia kasih, kok Tuhan minta? Mungkin saudara bilang, Tuhan, kok Tuhan minta yang itu sih? Tuhan, kok Tuhan ambil yang itu sih? Tuhan, kok Tuhan suruh saya kesana sih? Padahal itu kan berat. Itu kan saya gak sanggup. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang suruh jalan, berangkatlah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh lepasinlah. Karena Tuhan gak pernah ambil sesuatu kalau gak diganti sama yang lebih baik. Gak pernah. Tuhan gak akan tuntun saudara kepada jalan kebinasaan. Mungkin jalannya berat, mungkin. Mungkin bagi manusia, lembah kekelaman. Mungkin manusia, jalannya terjal. Tapi, kalau Tuhan yang suruh, dia pasti sertai. Kitab Mazmur bilang gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku gak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang melindungi aku. Hari ini saya mengerti ikut Tuhan gak mudah. Hari ini mungkin saudara gak ngerti apa yang Tuhan buat. Hari ini mungkin saudara gak ngerti Tuhan suruh kemana. Tapi demi kasih Kristus, demi mimbar ini saya bilang, mengikut Yesus emang gak mudah. Mengikut Yesus emang gak mudah, gak murah harganya. Tapi pasti ujung-ujungnya berkat. Tapi pasti ujung-ujungnya mujizat. Tapi pasti ujung-ujungnya segala yang berkat yang terbaik dari Tuhan disediakan bagi kita. So hari ini saudara, bapak, ibu, anak muda ini semangat mengiring Tuhan. Semangat memegang imanmu dalam kehidupanmu. Semangat untuk berpegang teguh pada prinsip kekristenan Alkitabiah yang kamu pegang dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam cara pacaranmu, dalam kehidupan hidupmu. Semangat. Jangan tertipu ke distract dengan apa yang dunia tawarkan. Dan kesenangan semua yang dunia tawarkan. Dengan segala sukacita yang mungkin sementara yang kamu bawa lewati nanti. Dan saya doa, kau kuat mengiring Tuhan Yesus seperti yang kedua kali. Dan tempat kitab kita datang sama Tuhan Yesus. Kita akan puji di hadapannya Tuhan. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia
sampai akhir hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah dengar kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa firman disampaikan hari ini jadi kekuatan, jadi rema dalam hidup kami. Kuatkan setiap kami yang langkahnya mulai berat dalam mengiring Tuhan. Kuatkan langkah setiap kami yang mungkin dalam perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan, tapi banyak bertanya kepada Tuhan. Atau mungkin ada kami yang mulai menyerah, penuh pertanyaan, kok Tuhan gini sih? Kok saya ikut Tuhan gak enak banget sih? Kok saya ikut Tuhan kok katanya enak, tapi kok banyak banget sih yang Tuhan bentuk dari saya. Tapi percayalah dengan iman, kami berdoa dalam Yesus, kami yakin setiap proses kehidupan yang Tuhan izin terjadi dalam hidup kami, hanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya mukjizat jadi bagian setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Semangat saudara jalani hidup dan jangan lupa punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.